Ya, teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya di channel ini. Channel Eko Sudiro, channel yang membahas seputar dunia pertanian ya. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang tanaman kangkung darat ya. Kangkung daun sempit yang sudah kita tanam. Ini di umur 18 hari ya. Ini umur 18 hari yang sudah kita tanam. Kenapa kita tanam daun sempit ya? Karena nanti kita bisa panen berulang kembali. Jadi setelah kita potong, kita biarkan tumbuh tunas baru, terus kita pupuk, kita spray, kasih nutrisi, nanti akan tumbuh lagi dan kita panen lagi. Untuk kangkungnya seperti apa, mari sama-sama kita lihat. Seperti ini ya kangkungnya, kangkung jenis daun sempit yang sudah memasuki umur 18 hari, dan ini sudah mulai kelihatan ya pemanjangannya. Untuk masalah faktor pemupukan juga sudah ada di channel ini. Kita hanya review lagi penanaman kita ulangin, coba menanam kangkung daun sempit yang tanam sekali bisa panen berkali-kali. Nah, teman-teman di sini lihat, ini daunnya sangat sempit sekali ya. Nah, kenapa saya merekomendasikan daun sempit? Jadi nanti ketika teman-teman panen, itu di panenan yang kedua itu masih sempit, terus di panenan yang ketiga juga masih sempit, dan seterusnya. Ini kalau teman-teman perawatannya bagus, bisa panen sampai 6 ataupun 7 kali baru si kangkung ini mulai berbunga. Itu sih tergantung daerahnya masing-masing ya, karena kalau di sini kangkung potong juga laku, kangkung cabut juga laku. Nah, untuk keawetannya biar kangkung tidak mati, usahakan drainasenya, nih drainase seperti ini kering ya. Sekarang sudah memasuki musim hujan, walaupun hujan deras ini tetap kering ya, nggak ada genangan air sama sekali. Nah, ini luasan lahan sekitar 14 kali 50, sekitar 700 meter persegi, dan hanya menggunakan bibit ataupun biji. Nah ya teman-teman ya, semua hanya menggunakan biji 8 kilo saja ya, hanya 8 kilo. Kadang kan teman-teman ketika untuk kangkung cabut cenderung boros di biji ataupun di bibit ya, karena teman-teman hanya ditabur saja, tidak dipanja ataupun diwuwur. Nah, ini sudah panjang nih, lebih dari 1 jengkal. Nah, daun tetap sempit ya, daun tetap sempit. Nah, ini harusnya ini disiangi gulmanya. Untuk jarak tanam yaitu antara 15 sentian ya, 15 cm. Kalau sampai 20 cm juga bagus, karena nanti si tanaman kangkung bisa besar batangnya ya, nggak ada terkecil. Nah, ini walaupun tanamannya sama, cuman kini ada yang lebih tinggi dikarenakan ini ada bekas abu ataupun bakaran dari jerami. Mungkin nutrisinya banyak, kandungan nutrisinya, jadi ini lebih tinggi sedikit nih. Nah, jadi kesimpulannya kalau mau tanam kangkung, mungkin ini ada solusi pakai sekam ya, sekam bakar
ataupun arang ya bener, bisa untuk memacu pertumbuhan. Soalnya di sini tempat pembakaran jerami kemarin ini bisa tinggi sendiri nih. Untuk pemupukan kita 2 kali pemupukan. Yang pertama hanya menggunakan pupuk nitrogen, dan yang kedua kemarin kita hanya menggunakan NPK saja untuk keawetannya. Karena untuk awalan, karena ini jenis daun-daunan, kita hanya menggunakan nitrogen. Nah, untuk teman-teman pengen tahu bibitnya ataupun jenisnya seperti apa, ini kita tak kasih bocoran. Nah, ini jenis kangkung yang kita tanam, jadi nanti bisa tanam sekali terus bisa panen berulang kali ya. Ini ditanam jarak waktunya 4 hari, jadi ini sekitar 14 hari. Kalau yang sana sudah 18 hari, karena kalau kita tanam ini enggak belakangan, nanti kekuatan pasar nggak mampu. Jadi sana belum habis, nanti sini sudah bisa roboh. Makanya kita cari jarak 4 hari untuk yang sini. Ini bisa dilihat nih teman-teman, sangat sempit sekali nih daunnya, bisa dilihat sama-sama di sini. Karena kalau daun sempit nanti ketika dipanen pasti akan sempit kembali. Walaupun lebar, tidak terlalu lebar, malah kalau dibandingkan dengan kangkung daun sedang ini masih sempitan lagi teman-teman, untuk panenan yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Untuk sampai di pembungaan ataupun sampai berbiji berbunga, ini biasanya di panenan ke 6, 7, 8 ya, nanti sudah mulai berbunga, jadi sudah di pasar nggak laku. Makanya untuk teman-teman yang pengen tahu kenapa sih bisa panen satu kali, tanam satu kali bisa panen berkali-kali, ya karena ini tanamnya kangkung daun sempit, terus secara drainase kita benerin, dibetulin supaya tidak mengenang. Kalau mengenang nanti tanamannya bisa mati, terkena jamur ataupun layu ya teman-teman. Untuk pemotongannya besok kalau sudah panen, kita akan kasih lihat bagaimana cara pemanenannya supaya si tanaman kangkung bisa dipanen kembali. Untuk pestisidanya kita hanya menggunakan fungsida jenis mancozeb saja ya. Seperti biasa, sebelum kita tutup video ini, kita bacakan tagline-nya, yaitu petani muda yang muda mari berkarya, pertanian melesat.